Pernah nggak sih kamu bilang, aku nggak marah, tapi nada suaramu kayak ngajak ribut? Yes, selamat datang di channel Rambat Kaleng. Kali ini kita bakal bahas soal komunikasi verbal dan nonverbal. Dua hal yang kelihatannya beda, tapi sering jalan bareng kayak ikan teri sama sambal. Jadi gini, komunikasi verbal itu segala bentuk komunikasi yang pakai kata-kata, baik yang kita ucapin atau kita tulis. Contohnya, ngobrol langsung, teleponan, ngechat, nulis surat cinta, sampai caption IG yang isinya puisi galau. Semua itu masuknya verbal. Tapi ada syaratnya, kata-kata itu harus disepakati dulu maknanya. Kayak kata ghosting, yang buat para Gen Z itu artinya jelas banget. Tapi kalau bilang ke orang tua nih, bisa dikira kita lagi ngomongin cerita horor. Verbal lisan itu bisa disampaikan langsung, kayak ngobrol tatap muka atau lewat media kayak video call. Sementara verbal tulisan, ya jelas, surat, chat, status Facebook, sampai email yang kita tulis panjang-panjang tapi cuma dibalas noted. Menariknya, komunikasi lisan itu punya bumbu perasaan, kayak intonasi, nada, kecepatan ngomong, semuanya bikin pesan jadi lebih hidup. Kalau tulisan, ya datar aja. Makanya sekarang ada emoji buat nambahin rasa. Tapi emoji itu nggak akan bisa 100% gantiin ekspresi wajah manusia. Nah, sekarang kita ngomongin sisi satunya, komunikasi non-verbal. Intinya, semua bentuk komunikasi yang nggak pakai kata-kata. Dari senyuman, gerakan tangan, gaya berpakaian, sampai cara kita duduk di kursi waktu wawancara kerja. Contohnya, senyum itu bisa berarti ramah, tapi juga bisa nunjukin kalau kita lagi awkward. Melipat tangan itu bisa nunjukin marah, tapi bisa juga nunjukin sikap dingin. Nonverbal punya 5 fungsi utama. Yang pertama, mengulang, kayak bilang iya sambil angguk-angguk. Yang kedua, bertentangan, kayak bilang nggak apa-apa tapi mukanya kucel. Yang ketiga, melengkapi, kayak bilang makasih ya sambil salaman. Yang keempat, menekankan, misal suara kita naik waktu bilang ini serius. Yang kelima, mengatur, ngasih kode pakai alis kayak sekarang giliran kamu yang ngomong. Dan yang menarik adalah nonverbal itu bisa beda-beda maknanya tiap budaya. Contohnya, gerakan kepala buat iya dan enggak bisa beda-beda di tiap budaya. Atau jarak ngobrol, mungkin di satu negara kalau deket-deketan itu nggak masalah, tapi di negara lain itu bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Gerakan tubuh juga bisa ngasih tahu banyak soal kepribadian. Orang yang percaya diri biasanya posturnya tegak, tatap mata dan senyumnya mantap. Yang pemalu suka hindarin kontak mata. Yang cemas suka mondar-mandir, kayak cari sinyal. Bahkan riset nunjukin bahwa cowok dan cewek itu beda dalam penggunaan komunikasi nonverbalnya. Cewek biasanya lebih ekspresif dan banyak gerakin wajah, sementara cowok cenderung kaku. Intinya, komunikasi itu nggak cuma soal apa yang kita katakan, tapi juga gimana kita menyampaikannya. Verbal dan nonverbal itu kayak partner, nggak bisa jalan sendirian. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting. So, next time, waktu kamu bilang aku nggak marah, coba cek lagi, mukamu lagi ngomong apa tuh? Kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Kita bakal bahas teori-teori komunikasi lain dengan cara yang santai, relatable, dan gak bikin ngantuk. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Rambat Kaleng. Bye-bye.